Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saya Pak Asep Rudiansyah Dan saya Bu Makna Nur Makrifah sebagai pembawa acara Berirama, berbincang ringan di bulan Ramadan. Sebuah acara baru yang khusus kita launching ya. Betul. Di Lab School Cibubur, khususnya Persembahan SMA. dari SMA Lab School Cibubur yang nanti akan kita datangkan bintang tamu. Di mana bintang tamunya merupakan guru-guru dari SMA Lab School Cibubur, betul. sebagai media hiburan, edukasi, dan tentunya silaturahmi. Betul. Nah, Pak Asep, berkaitan dengan Ramadan nih, kegiatan di bulan Ramadan dan bulan-bulan biasa itu sama nggak sih? Tentunya mungkin beda ya Bu Makna ya. Karena di bulan Ramadan ini kita lebih meningkatkan dari sisi kualitas ibadah kita. Oh iya, betul. Ya, memperbanyak bacaan Al-Quran mungkin, ya memperbanyak kajian-kajian mungkin. Oh seperti iya itu. iya. Nah, berarti nih waktu saya ngopi di sore hari sudah nggak bisa ya Pak ya? Wah, benar itu Bu ya. Iya, berarti saya sudah puasa dan harus tidak boleh ngopi Pindah waktu lagi. ya. Iya. Nah, berkaitan dengan tema tadi, berkaitan dengan obrolan tadi, kita mengangkat tema yang sesuai dengan obrolan tadi, Pak, yaitu bertemakan kegiatan asyik mengisi Ramadan. Nah, seperti apa sih serunya ngobrol bersama guru-guru tentang kegiatan asyik mengisi Ramadan kita? Oke, langsung aja kita panggil bintang tamu kita kali ini, Bu Maya. Silakan masuk, Ibu. Yeay. Silakan duduk, Bu. Oke, berikutnya Bu Atika. Silakan masuk, Bu Atika. Dan yang terakhir, bintang tamu kita ada Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Oke. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bapak Ibu. Nah, berhubung kita semua sudah di booster ya, alangkah baiknya kita enak kalau ngobrol dengan masker yang terbuka, dengan tanpa masker maksud saya, ya, biar ekspresinya terlihat juga gitu, Bu. Wow. Oke, nah, untuk perkenalan silakan Pak Asep. Berikutnya kita ngapain nih? Oke, sebelum kita masuk ke topik acara kita kali ini nih, kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak Tak aruf dan tak sayang. supaya lebih kenal dan nanti lebih sayang sama Betul. kita ini. Silakan Bapak Ibu dimulai dari Bu Maya atau ada trio namanya ya? Oke. Trio SMA kita. Trio SMA Maya Atika. Satu-satunya loh trio SMA. Nggak jadi SMA. Betul. Baik. Nah, perihal kesibukan Bapak Ibu selama ini tuh di SMA Lab School Cibubur, apalagi selama Ramadan tuh bagaimana sih? Lumayan. Silakan dari Bu Maya, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih program Berirama, terima kasih Pak Asep dan Bu Makna. Kita izin menjawab ya dari trio SMA tadi. Gitu. Kesibukannya apa aja? Kalau dibilang kesibukan biasalah ya. Ibu guru versus mama gitu. Jadi ngapain aja? Kalau sahur biasanya cuma ngangetin aja. Betul nggak buat Tika? Betul. Ya kan? Lalu sahur dan biasanya nggak tidur lagi karena kita kan sekolahnya jam 7 ya. Betul. Pak Asep dan Bu Makna, jadi langsung bersiap ke sekolah gitu. Nah biasanya pulang sekolah itu juga tergantung cuaca gitu kan. Kemarin pernah tuh cuacanya hujan deras badai, angin kencang, kita hampir maghrib sampai di sekolah gitu ya. Padahal mengajarnya kurang dari jam 12 gitu. Nah biasanya setelah mengajar, lalu kita persiapan untuk berbuka puasa seperti Bu Atika dan Pak Sigit. Silakan Bu Atika. Oke, lanjut ya Bu Makna, Pak Asep. Kalau aktivitas saya sehari-hari itu sama. Kalau kata Bu Maya itu kita itu mama juga gitu ya. Jadi yang pasti rumah tangga dan juga sekolah itu pasti 50-50 harus balance. sama ya, kita sama. Nah jadi ketika selesai sahur kita nggak tidur lagi takut kebablasan gitu. Betul. Ya. Nah kita isi dulu tuh setelah subuh kita tadarus Al-Quran. Karena kebetulan memang program di sekolah juga ada one day one juice ya Pak Asep. Nah jadi kita Bapak Ibu guru nih anak-anakku semuanya
kita setiap harinya itu ada laporan dari hasil tadarus kita gitu ya. Ada yang satu hari 1 juz, 2 juz bahkan lebih. Nah setelah itu kita ke sekolah lanjut dengan kegiatan-kegiatan. Kebetulan kemarin di kelas 10 itu ada kegiatan sinar selama 3 hari. Gitu. Oh iya, Itu benar. juga iya kalau istilah lain adalah pesantren kilat gitu ya. Tapi kalau termasuk Pak Sigit ya panitianya juga. Jadi sinar itu studi intensif amaliyah Ramadan untuk anak kelas 10. Jadi memang kegiatan tersebut sangat bermanfaat nih untuk anak-anak kita di kelas 10. Nah selanjutnya Guru paling hits dan paling ganteng di antara kita, Pak Sigit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Pak Asep, Bu Makna, Bu Maya, Bu Atika, serta panitia berirama dan anak-anakku di rumah. Mungkin perbedaannya adalah kalau ibu-ibu ini sudah punya 2 fungsi gitu ya. Kalau saya masih sendiri gitu, jadi apapun dilakukan sendiri gitu. Jadi dari mulai bangun tidur, kemudian persiapan sahur, kemudian kegiatan-kegiatan di sekolah, sampai mengatur jadwal untuk buka bersama atau buka bersendiri gitu. Buka bersama ya, buka bersendiri gitu ya. Terus sama sih ya kita semua, yaitu setelah sahur biasanya langsung memulai dengan aktivitas ya kayak anak kos juga sih ya. Jadi bangun tidur, cari makan sahur, sholat subuh, kemudian bersih-bersih, langsung nunggu persiapan untuk sekolah gitu. Jadi jam 7 kita udah masuk. Setelah itu kegiatannya di sekolah ya mengajar dan persiapan bukber, dan juga biasanya guru-guru ada kegiatan-kegiatan berbagi begitu ya, berbagi ke teman-teman kita yang ada di jalan untuk membagi takjil, kemudian untuk bersedekah di yatim piatu atau rumah lain-lainnya yang membutuhkan begitu. Jadi itulah kesibukan kita di bulan Ramadan. Bisa dipantau ya, terus dicek di Instagram pasti ada. Terus kita ya. Cari aja. Di bawah ini gitu. Main apa di Instagramnya? Main Nugraha ini. dengan tiket 1708. Aduh nih. Merdeka. 17 Agustus. @sgt Kurniawan. Oke. Nanti bakal di Follow, jangan lupa di follow. Pasti di follow kalau murid live school ya. betul. Nah, berikutnya Kalau misalkan itu tadi kegiatan di rumah gitu ya, di sekolah, ada nggak sih kegiatan lain lagi nih? Misalkan udah tadi persiapan di rumah sedemikian sehingga jadi repot gitu ya, lumayan lah gitu ya sebagai ibu-ibu. Ada nggak kegiatan lain lagi tambahan? Atau misalkan hanya di lab school pulang ke rumah? Iya. Baik Pak Asrud, kalau kita ini benar-benar cinta lab school ya sepertinya. Wow. Jadi kegiatan yang kalau saya pribadi ya, kegiatan saya memang benar-benar itu rumah sekolah seperti itu. Jadi untuk kegiatan di luar kebetulan saya punya bayi gitu ya. Jadi untuk aktivitas yang lebih meluas lagi belum gitu ya. Jadi apalagi Ramadan ini jadi benar-benar fokusnya itu di rumah dan juga di sekolah gitu. Seperti itu. Berarti dengan hubungannya tema kita kali ini nih, ada ya, yaitu berkaitan dengan kita kegiatan coba asyik. telisik gitu ya. Ada nggak sih cara yang asik gitu kan ya untuk barangkali menunggu berbuka puasa atau Betul. kegiatan yang bisa dilakukan di rumah? Namun sebelum itu kita ada sedikit gambar nih yang mungkin bisa Bapak Ibu tebak. Coba silakan. Sebentar. Nah, untuk gambar yang pertama. Nah, tahu nggak gambar itu Bu? Atau Pak? Sedikit. Itu yang pakai buat casting. Betul. Ini Lempar. ya, yang jaga terus disusun gitu ya. Disusun. Batu bata ya. Betul. Pernah berarti mengalaminya Pak ya? Pernah, gitu. Pernah. Sama berarti itu. Betul, ya kan? Apa namanya? Sore-sore. Boy-boyan. Kalau di saya boy-boyan Bu ya. Lempar batu kalau di saya. Disusun dari kita. Oh iya. Namanya gitu ya. Bukan bola gebok beda lagi ya? Beda Bu. Kalau bola gebok tuh orangnya kita Gebok. lempar. Oke, seperti Oke, itu. kalau gambar berikutnya. Oh. Nah, ini gambar apa ini, Merdeka Pak? kan sampai merdeka ini Lompat ya. tinggi Ingat ya, nggak, atau Bu? main Ingat karet. Bu? Main karet. Main karet. Pernah mengalami Bu ya? Aduh dulu sih. Ini kayaknya Sebelum masuk ada kayak kayak gini apa Tika? Ini olahraga dulu ya. Iya. Iya, permainan SD betul. Kita sambil puasa nunggu maghrib itu biasanya sama teman-teman Main kan, ini. wah asik banget ya main ini. Betul. Habis main kayak gitu langsung ngokok kayak. Kalau selalu udu yang lama dikit. Iya.
Atau ngambil es di kulkas diusap di muka gitu. Nah, Ada. itu biasa kayak gitu ya. Kalau apa kata lebih aktivitas gerak gitu. Betul, kan. betul. Terus ini biasanya main congklak. Congklak. Terus bola Main becok. Iya, jangan. Iya, Zaman sekarang Nah, untuk zaman sekarang akan ada kita ada lagi. Nah, kalau ini permainan apa ini? Kelereng. Kelereng. Tempat saya tuh biasanya ada yang mainnya dikelilingin sama banyak banget yang ngelihatnya gitu. Sama juga penontonnya Pak. banyak. Biasanya modalnya dikit 10. Nah, iya. Iya benar. Kan saya main tebakan, kalau itu capek. Tahu nggak tebakan? Iya, itu kalau yang menang. Saya biasanya bandar tuh pasti. Iya, benar. Selalu menang. Itu saya jual-jualin banget. Ekonomi ya, guru ekonomi jadi Ada bisnisnya tahu ya. keuntungannya dia. Betul. Nah, Yang terakhir nih. yang terakhir. Oke, asik juga ya semuanya. Asik, Dulu asik waktu banget. zaman kita nunggu buka puasa tuh kegiatan-kegiatan yang asik gitu ya. Betul. Nah, untuk membicarakan masalah soal kegiatan asyik di zaman sekarang nih, akan kita lanjut di sesi berikutnya. Kita akan take a break dalam waktu beberapa saat. Sampai jumpa. Selamat datang kembali dalam acara Berirama, berbincang ringan di bulan Ramadan. Nah, berkaitan dengan topik tadi nih, kegiatan mengisi Ramadan. Kalau sebelumnya tuh kan permainan-permainan zaman dulu ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau zaman sekarang mengisi Ramadan tapi versi sendiri dulu nih? Biasanya ngapain nih kalau sendirian Bu? Oh, silakan dari Pak Sigit. Oke. Mungkin tidur. Nggak, jarang-jarang. Oke, biasanya kegiatan saya gitu ya, setelah selesai mengajar jam 10.15 biasa ada intensif kelas, terus kemudian kita lanjut dengan rapat-rapat kegiatan gitu ya teman-teman. Jadi ya agak sibuk sih ya, bukan agak sibuk sih kalau memang di lab school guru-guru biasanya semester 2 itu kegiatannya banyak gitu ya, numpuk Hektik di gitu ya. akhir begitu. Terus palingan setelah pulang dari sekolah udah mulai tuh menyiapkan menu buat buka atau kita beli atau kita masak sendiri. Gitu. Bisa masak kok. Iya. Wah, keren. Jago masak. Chef. Chef, kalau saya bisa beli. Beli dari Mas Sigit ya. Tidak menyiapkan ya Bu Maya ya. Saya makan juga. Disiapkan sama orang lain ya Bu Maya gitu. Iya. Kalau saya sama dengan Pak Sigit ya. Jadi setelah selesai mengajar itu pasti ada aja yang selalu kita perbincangkan. Kita bahas sama teman-teman mengenai kegiatan A, B, C gitu ya Bu Maya ya Pak Sigit ya. Karena memang lab school itu sekolah yang sangat Banyak kegiatan. banyak kegiatan aktif gitu ya. Jadi sampai gurunya pun terlibat dalam hal kepanitiaan. Jadi kita mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti akan kita jalankan ke depannya seperti itu gitu. Kalau Bu Maya gimana? Kalau saya, Sama ya Bu. kalau kegiatan mirip lah ya, sama lah. Puasa belum Bu? Hah? Belum. Mau ajak ke kafe apa sih gitu? Iya, oke. Mungkin sama ya kalau untuk kegiatan gitu kan, aktivitas dari pagi sampai siang gitu di sekolah gitu ya. Dan benar tadi kata Bu Atika, ini saya jujur nih, Pak Sigit Bu Atika, biasanya sebulan itu kalau hanya di Ramadan yang sebulan itu biasanya hatam Quran. Betul. Hari-hari biasa. Belum tahu. Iya, benar. Iya, apalagi yang dikoordinir oleh Pak Asrud ya. Jadi kita sebisa one day one juice. Jadi kita sebisa mungkin gitu ya mengisi waktu luang. Kemarin juga saya dengar Bu Atika lagi di ruang guru tilawah gitu ya. Insya Allah gitu. Terus ya kita pun insya Allah sebisa mungkin, apalagi kita wanita ya. Kalau para cewek kan pasti kan ada aja tuh palang merahnya kan. gitu ya. Pasti harus bisa ngejar tuh untuk bisa hatam seperti itu. Dan tak lupa kita biasanya kegiatan berbagi takjil, sedekahnya jangan lupa ya, zakatnya juga jangan lupa. Betul. Ini kegiatan pribadi. Kalau sehari-hari mah mungkin sama ya. Seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Jadi ada kesibukan yang padat untuk sendiri ya gitu ya Bu ya. Cukup padat ya untuk guru-guru kita ini nih. Berikutnya kalau misalkan bersama teman-teman nih ya, kegiatan asyik untuk ngisi Ramadan itu udah ada jadwal nggak sih? Misalkan wah buka bersama nih atau jalan-jalan kemana nih setiap hari, misalkan weekend atau hari-hari biasa
seperti apa tuh? Bisa diceritakan? Siapa dulu? Oke. Maya, silakan. Maya dulu ya. Oke, kegiatan bersama teman ya. Betul. Memang benar kata orang ya, Pak Sigit dan Bu Atika ya, semakin tua itu lingkup pertemanan kita semakin kecil. Jadi kalau kata orang 4L, lu lagi atau let's go lagi. Temennya let's go lagi gitu ya. Ya, jadi paling banyak betul bercengkrama dan berkegiatan bersama teman-teman lab school gitu. Contohnya Pak Sigit juga udah menginisiasi program berbagi takjil ataupun santunan kepada anak yatim, bla bla bla. Kita Bu Atika juga ya, gitu dulu Bu Atika di Purwakarta juga kita ikut Bu Atika Japri ikut berpartisipasi gitu. Kalau, nah sebenarnya ini Ramadan juga momen untuk silaturahmi gitu ya. Kalau saya pribadi ya sebisa mungkin silaturahmi setahun sekali bersama alumni SD, alumni SMP, alumni SMA sampai alumni kuliah gitu. Ini momen hanya di Ramadan aja gitu ya. Kadang yuk bukber temen SD gitu ya. Gitu sih maksudnya kegiatan bersama teman-teman karena kan ini menjadi momen gitu di bulan Khusus ini. gitu ya. Berarti jadwal bukber kemungkinan udah padat merayap nih ya. Udah mulai ya. Silakan Bu Atika. Iya, nggak jauh berbeda dengan Bu Maya ya. Ini adalah ajang silaturahim kalau dengan teman-teman ya Bu Maya, dan juga dengan keluarga besar juga itu sama. Gitu kan kita agendakan untuk bertemu, untuk buka bersama. Terus dengan keluarga inti juga kan yang kita jarang ketemu gitu ya. Itu Bu Atika kali. Oh saya curhat ya, curhat karena bertemu suami seminggu sekali juga gitu ya. Jadi di Ramadan ini kayaknya momennya tuh aduh indah banget gitu ya, sahur bareng gitu Pak Asep ya. Terus kebetulan sama saya Pak Asep juga namanya. Gitu ya. Jadi bertemu seminggu sekali. Jadi ketika Ramadan memang Ramadan adalah bulan yang istimewa. Jadi sampai aktivitasnya pun istimewa banget menurut saya. Gitu. Oke. Iya. Kalau saya, jadi gini, kan pertama itu memang kita membagi waktu untuk diri sendiri begitu ya. Terus kemudian membagi waktu sesama gitu ya Bu ya. Terus kemudian kalau dari pribadi biasanya tadi kita mulai tuh mengatur jadwal bukber gitu kan. Misal kayak saya nih slot yang kosong berapa gitu ya. Terus kemudian karena memang buka juga misalnya sendiri atau bersama teman-teman. Betul kayak Bu Maya, lu lagi gitu. Cuman kita di sini biasanya ya tadi SMA, terus kemudian teman-teman SMA, kuliah, bahkan tingkat SD atau dulu temen yang ada di Jakarta gitu ketemu gitu. Nah, terus biasanya itu kan ada 4 minggu nih. Kalau saya 3 minggu itu benar-benar disesuaikan gitu, Pak Asep, Pak Bu Makna, disesuaikan gitu sama teman-teman atau teman apa nih gitu. Tapi nanti untuk minggu keempat saya mudik gitu kan. Biasanya ya kan karena tinggal sendiri gitu ya di sini, jadi saya harus mudik ke Sragen gitu ya, dekat Solo. Nah di situ saya masih ada waktu kisaran seminggu atau 10 hari buka bersama, sahur bersama dengan keluarga. Jadi intinya dengan teman-teman dapat, dengan keluarga dapat, dan kolega kerja juga dapat, jadi semuanya seimbang. Dapat gitu. semua bagian waktu ya. Memang di ini ya, berarti ada pengaturan tuh, lebih baik ada pengaturan dijadwalkan supaya bertemu tadi kalau kata Bu Atika bersilaturahmi dengan teman. Ini memang momennya di bulan Ramadan, banyak bertemu dengan teman-teman seperti itu ya Bu Makna ya. Iya benar. Nah berkaitan juga dengan hal tadi nih, ada momen untuk keluarga. Kira-kira buat bapak dan ibu ini ada nggak sih kenangan atau kegiatan khusus yang dilakukan atau tradisi keluarga selama Ramadan seperti itu? Kalau yang belum mudik berarti nanti setelah mudik kali ya. Iya benar ya. Yang nggak mudik ya. Iya, silakan Ibu. Oke, Bu Makna, kebetulan saya itu setelah menikah pasti pulang kampung gitu kan ya. Sudah nego dengan suami, maksudnya kita sudah berdiskusi gitu ya, mau lebaran di mana gitu kan. Kalau emang lebaran di sini atau lebaran di sana gitu ya. Jadi saya tuh perbanyak waktu untuk keluarga di sini dulu gitu kan, manfaatin waktu buka puasa bersama, iya bagi waktu, karena nanti setelah lebaran pasti banyaknya di keluarga suami kan seperti itu. Jadi memang udah diomongin jauh-jauh hari, walaupun suami bilang masih jauh lebarannya, tapi harus kita karena biasa bikin rencana planning gitu kan ya, namanya juga bapak ibu guru ya, pasti kita punya rencana. Jadi lebih baik memang direncanakan sebelumnya gitu. Jadi ketika kita menjalani itu tidak ada rasa yang nggak enak sana sini gitu kan. Jadi semuanya adil lah, kita ngerasa adil gitu untuk ngejalaninnya ketika kita ada momen-momen penting untuk keluarga kita seperti itu. Ada ya.
Oke. Kalau saya ya, ini apa tadi pertanyaan bilang Bu Makna? Kegiatan khusus keluarga selama Bersama Ramadan. keluarga. Oh, iya. Ada ke tradisi keluarganya? Ya kebetulan saya jadi gara-gara sering ngatin Bu Atika. Kenapa tuh? Jadi sekarang suami saya juga sering keluar-keluar gitu ya. Jadi momennya juga jarang gitu ya. Iya, jadi LDRan juga ya Bu Maya? betul. Nah, ya kadang kan kalau saya tipenya misalnya dengan keluarga kecil pengennya di luar gitu ya, keluar kemana gitu, kemana aja kita hari Minggu kan, karena suami saya mau berangkat hari Senin, yuk pergi kemana buka puasa bersama pertama gitu ya. Hari pertama Kata suami saya nggak usah, di rumah aja ya udah, keruntelan aja di rumah, iya kan? Ya kan? Betul. Kalau udah LDRan emang ingin di rumah aja Bu Maya. Kalau saya tetap pengennya jalan buat Tika. Gitu. Sebulan Bu. Gitu. Nah, jadi kalau akhirnya kita keruntelan di rumah ya, betul tadi. Biasanya itu momen sholat jamaah bareng gitu kan, betul. bertiga bareng gitu. Tapi biasanya suami saya tetap kekeh mau ke masjid. Jamaah di Gitu. masjid. Karena kan Isya sama gitu ya. taraweh. Tapi saya tetap di rumah aja tarawehnya. Tapi sambil habis itu tadarus biasanya seperti itu. Karena kan untuk ngejar itu ya. Terus sih paling itu buka bersama gitu ya, menyiapkan ya misalnya kalau zuhur tuh dari subuh bareng gitu sholatnya ya 5 waktu kalau bisa bareng lah seperti itu ya. Itu sih momen. Terus kalau buka puasa juga ya bareng, ngumpul gitu, satu meja atau enggak satu lantai, yang penting bareng gitu lah ya. Gitu sih, terima kasih. Kualitasnya berarti ya Bu ya, kualitas pertemuannya. Ya. Kalau dari saya sama gitu ya. Mungkin yang biasanya aktif bersama keluarga tadi yang saya bilang seminggu atau 10 hari sebelum Lebaran kita biasanya libur ya, Bu Atika, Bu Maya, Bu Makna, Pak Asep gitu ya. Jadi momennya memang sangat ditunggu gitu. Apalagi kalau mudik di Jawa tuh dengan banyak tradisi begitu kan tuh ya. Kalau di Jawa tuh biasanya ada bancakan, bancaan tuh. Jadi kayak kita bikin persiapan ibaratnya malam takbir gitu. Nah katanya itu kalau orang Jawa tuh datang nih nenek moyang atau siapa yang sudah nggak ada atau sanak saudara. Nah itu terus kemudian ya pasti sahur ada yang bangunin begitu ya Bu ya. Sahur ada yang bangunin, ada yang masakin. Jadi momen bersama keluarga ya selama seminggu 10 hari itu adalah benar-benar berkesan. Alhamdulillah sih masih komplit gitu ya. Jadi setiap menitnya, detiknya gitu ya. Jadi selalu kita jadikan kayak kenangan nanti untuk masa yang akan datang begitu. Dan pasti takbiran. Ya, malam takbiran itu benar-benar langsung ketika selesai buka terus kemudian menuju Isya tuh ya, biasanya langsung ada takbir berkumandang. Langsung tuh tiba-tiba sedih gitu ya. Jadi ingat semuanya gitu, baik itu dosa, ketemu keluarga, kesenang, terus kemudian ketemu teman-teman, kembali ke fitrah nol lagi gitu. Jadi itu benar-benar adalah momen yang hanya ditemukan pada saat bulan Ramadan ini gitu. Khusus. Kita doakan semoga pasti kita tahun depan. Apa tuh? Amin. Amin. Sayang. Ya, baik. Berarti Q time-nya lebih banyak juga dengan keluarga ya selama Ramadan ini. Nah, berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid kita di Instagram. Namun sebelum itu, kita akan ada jeda dan kita akan lanjutkan beberapa saat lagi. Sampai jumpa. Dadah. Kembali lagi dalam acara Berirama, berbincang ringan di bulan Ramadan. Nah, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan dari murid kita di Instagram nih, Bapak Ibu. Yang pertama ya, siap-siap. Instagram SMA Let's School Cibubur, betul. Jadi kita mempersiapkan kolom untuk mereka bertanya seputar kegiatan atau tema hari ini. Nah, untuk yang pertama, tips biar waktu berbuka nggak terasa lama bagaimana ya? Oke, kalau dari saya lakukan aktivitas yang kalian senangi, kemudian bagi waktu gitu ya. Jangan seharian tidur doang, nanti bangun-bangun lemes begitu ya. Terus sayang pahalanya kebuang ya, bukan kebuang ya Bu. Ya, jadi kayak ya kita cari pahala gitu anak-anak. Jadi jangan dimanfaatkan hanya untuk tidur. Jadi
Ya insya Allah sih ya, kalian bisa udah dewasa terus kemudian ngerti juga gitu ya, sebenarnya bulan Ramadan tuh apa intinya. Nah itu nanti kita bisa beraktivitas menyenangkan dan tidak kerasa tiba-tiba sudah mendekati beduk atau maghrib. Pahala dilipat gandakan gitu Pak ya. Nah ini guru agama gimana? Gimana Bu? Kalau saya sih lebih kepada tanamkan hati kita dulu dengan ikhlas gitu ya. Kalau kita udah punya keikhlasan dengan ibadah ini, insya Allah yang kita jalani itu akan mudah, enteng gitu Pak Sigit ya. Niat. Ya contohnya kita Bapak Ibu Guru, Bu Maya, Pak Sigit, Pak Asep dan Bu Makna, pasti kan kita full kan ya. Kalau kita belum ikhlas pasti pikiran kita aduh berat banget ya, pasti gitu Pak. Jadi dari diri kita tuh ya udah insya Allah puasa kita ini mudah kok, enteng gitu. Jadi setiap aktivitas itu pasti dijalani juga dengan mudah gitu. Betul. Kalau saya, masya Allah, duh, kalau saya apa ya? Kalau saya iya, saya itu masih meyakinkan bahwa kan kata Ustadz ya, bukan kata saya ya, buat Tika ya, bener nggak nih? Bahwa salah satu waktu yang dijabah adalah ketika berpuasa, betul buat Tika? Betul. Dan saya juga pernah dengar gitu ya di Instagram gitu, kata Ustadz juga katanya bahwa Abdul Somad tuh disebutkan bahwa katanya ada salah satu waktu lagi paling mustajab itu ketika ba'da asar sampai menjelang maghrib gitu. Jadi kalau saya tarik kalau saya tarik kesimpulan gitu ya, ba'da asar selepas pukul 5 sampai pukul 6 tuh memang itu waktu yang sangat berat ya. Karena kan tinggal dikit lagi malah duh kapan sih maghribnya gitu, enggak iya kan? Jadi emosi. Oh betul gitu. Padahal dari sekitar puluh jam kita udah bisa gitu ya, tapi yang 1 jam aja kita kadang berat gitu ya. Kadang ya itu tadi berdoa, niatkan bahwa setiap apa yang kita minta gitu ya, kita yakin pasti Allah akan berikan yang terbaik gitu. Kalau saya sih lebih yuk nih momen Ramadan, mari kita berdoa untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keluarga dan kepentingan negara kita juga. Jadi dunia dan akhirat. Betul, dan kita juga pasti di setiap masjid lingkungan kita tuh pasti ada zikir-zikir sebelum berbuka ya. Kita bisa ikuti yang asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar, seperti itu ya Pak Asep ya. Jadi manfaatkan waktu, walaupun kita nunggu buka nih 5 menit lagi, ketika di masjid berzikir biasakan mulut kita tuh berzikir seperti itu. Jadi insya Allah bermanfaat banget untuk diri kita. Masya Allah, Banyak ya ternyata kegiatan untuk mempercepat waktu, rasanya seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan, tips untuk semangat saat puasa dong. Nah mungkin nih karena kita beradaptasi dari bulan yang biasa menjadi bulan Ramadan, bagaimana untuk mempertahankan semangat kita gitu? Bapak Ibu silakan. Saya duluan. Iya silakan Bu. Oke, tipsnya kalau saya sih harus selalu happy. Wah. Ya kan? Betul. Jadi kalau betul tadi kata Bu Atika dan Pak Sigit, kalau kita menjalani segalanya dengan happy, dengan bahagia, pasti ikhlas, pasti akan tidak terasa gitu ya. Begitupun puasa, ini kan dari 11 bulan hanya 1 bulan saja nih. Betul. Ya kan kita puasa memang awal-awal berat gitu, tapi mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bisa menang di bulan ini gitu. Jadi kalau saya tipsnya cuma satu aja, harus selalu bahagia. Bahagia. Sareo. Betul, emang kalau lihat Bu Maya Bu Adu ketawa terus ya, anak-anak ya, bener ya Bapak Ibu ya. Senang ya. Betul, ceria, senang, memang kebawa gitu, jadinya kita harus selalu happy. Dan juga jangan banyak bapernya kalau saya ya, karena itu mempengaruhi ibadah kita sebenarnya. Jangan hal yang kecil akhirnya dibesar-besarkan, jadi mood kita untuk ibadah tuh jadi berkurang, itu jangan sampai. Jadi memang fokus aja untuk puasa di bulan Ramadan ini, memang bulan yang penuh ampunan ya, bulan yang istimewa menurut saya, memang setahun sekali ya Bu Maya, karena kalau umur kita masih panjang, insya Allah kita bertemu lagi gitu ya. Nah bagaimana Mbak Sigit? Ya,
yang pasti sama gitu ya, hampir sama gitu secara linear gitu. Jadi yang pertama adalah pasti ikhlas dulu gitu. Kita menjalankan sesuatu dengan penuh keikhlasan, niat. Terus kemudian ya pasti happy. Terus kemudian tidak melihat satu sisi yang tidak mengenakan bagi kita. Tapi kita melihatnya tuh kayak misalkan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, orang tua begitu ya, atau si sang pencipta kita begitu. Jadi intinya manusia hidup di dunia ini adalah harus seimbang begitu. Jadi ya apapun yang saat ini kita lakukan terjadi, inilah garis takdirnya kita. Jadi ya semua dilakukan dengan senang hati, semangat dan lain-lain. Begitu. Baik. Ya, baik seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, ambil yang sedikit lucu. Banyak ya. Banyak amat. Sedikit lucu, banyak nih. Agak mengulik nih, agak mengulik nih mungkin ya. Nah, admin pernah nggak batal puasa waktu kecil? Kecil ya? Waktu kecil harus diganti juga nggak? Gitu. Silakan. Kayak jawab tuh. Nah, boleh nih. Batal puasa waktu kecil apa harus diganti gitu, Bu? Oke, saya dulu ini ya. Pernah tidak? Kayaknya dulu SD kali ya, SD gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin kita puasa taunya kita puasa full dikasih apa gitu sama orang tua, bener gak sih? Ada reward. Jadi kayak rewardnya tuh apa, giftnya gitu, entah itu baju baru, sepatu baru atau apapun yang kita mau tuh diberikannya bener di akhir bulan Ramadan. Nah itu kan ya mungkin kalau zaman sekarang banyak gadget gitu ya, mungkin bisa mengisi luang itu. Tapi kalau zaman dulu tuh apa gitu, mau main apa ya? Mau main gundu panas, ya kan, mau petak umpet panas. Jadi pernah kejadian nih ya Bu Makna, Pak Asep, Bu Atika, Bu Maya. Saya dulu pulang sekolah gitu ya. Terus saya ngeliat nih rumah kosong, pada tidur gitu ya. Terus saya ke dapur, Terus saya ngeliat kok di botol itu ada cairan kuning gitu ya. Wah, saya pikir madu gitu ya, atau jeruk atau apa. Saya minum, ternyata minyak goreng. Itu semua. Saya langsung bukannya itu benar kejadian. Saya muntahin. Terus orang tua saya bangun gitu, kenapa gitu ya. Ternyata saya minum ada minyak goreng. Jadi gitu ya, itu hal lucunya sih. Masih ingat sampai sekarang gitu. Kalau buat Tika. Aduh, jadi ngakak ya. Kalau saya itu dulu belum ada rencana menjadi guru agama ya Pak ya. Jadi emang benar-benar masih kecil gitu. Saya juga ingat masih SD. Dulu kebetulan orang tua saya tuh sedang di rumah nenek saya. Jadi di rumah cuma saya sama abang saya. Gitu. Kebetulan ketika buka jendela tuh warung gitu kan. Warung Mbah Jum namanya. Tuh kakak saya ngojok-ngojokin gitu. Berani gak? Saya bilang enggak berani, ini dikasih coklat sama teman aja disimpan gitu kan. Nah dia mungkin tergoda dengan es sirop, dulu es sirop ya. Akhirnya saya ikut-ikutan minum es sirop gitu kan. Tapi saya ingat waktu itu usia 6 tahun gitu kan ya. Tadi kan Bu Makna bertanya bahwa harus ganti gak sih kalau memang udah masuk kepada akil balik, harus mengganti kan ya, gitu, harus mengganti, membayarnya seperti itu. Cuman ini kan kita membicarakan ketika kita masih kecil gitu ya, masih kecil. Jadi buat Tika sebagai guru agama pernah juga loh kayak gitu ya, dulu masih kecil masih ya, ingat sih masih 6 tahun kalau nggak salah dulu, 1 SD gitu ya, masih mau dibego-begoin gitu ya. Mau diajak dibohong-bohongin, ntar lanjut lagi puasanya kata abang saya gitu. Ntar lanjut lagi nggak apa-apa, ya udah minum es, makan ciki sama coklat, bener lanjut lagi sih puasanya gitu ya. Cuman jangan diikutin seperti itu. Iya betul ya. Hal-hal kayak gitu yang kadang kita lucu gitu. Kalau saya ya mungkin dosanya jadi banyak, numpuk ya kalau kayak gitu. Tapi itu pernah dengar juga, jadi kata Bu Atika sekarang yang guru agama gitu, bahwa katanya Bu Atika ya, dosa sebelum akil balik siapa yang nanggung tuh? Orang tua. Dulu saya berpikir kayak gitu. Belum akil balik. Jadi astagfirullahaladzim. Iya gitu. Dulu wah, makanya aduh dosa ya dulu mungkin banyak banget, tapi kan pasti Allah mengampuni ya. Gitu. Betul. Jadi dulu tuh kayak gitu, dipikir kalau perempuan kan selama belum datang bulan berarti belum balik gitu kan. Itu indikatornya ketahuan banget kan gitu kalau perempuan. Jadi dulu tuh nakal-nakal waktu masih SD, yang orang tuanya kerja main rumah gua yuk gitu kata anak SD. Kosong, oke. Tuh, kosong gitu kan. Terus ntar main anakan kertas gitu ya. Atau Sega, Nintendo, Monopoly gitu. Terus
aduh aus, yuk bareng-bareng yuk kita buka gitu. Jadi buka jamaah ya. Jadi di siang hari itu habis main gitu. Dan itu benar, itu pernah terjadi pasti gitu buat Tika ya. Betul, itu pasti semua pernah juga. Karena Pak Asep Aduh, sekarang kita tinggal minta ampun sama Allah, semoga Allah ampuni, amin. kita tidak seperti itu. Iya betul, betul. Jadi kilas balik kembali nih ke masa Betul. kecil ya. Itu dia beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab dari Instagram. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya di pekan berikutnya, silahkan pantau SMA Live School Cibubur Official di Instagram dan beri pertanyaan di tema berikutnya. Gitu. Oke, berikutnya nih sebagai pelengkap nih ya, kita ingin tahu, semuanya ingin tahu supaya kegiatan Ramadan kita itu lebih bermakna. Nah, mungkin bisa dari Bu Atika ya diceritakan kegiatan atau teladan yang Nabi Rasulullah SAW lakukan ketika Ramadan itu apa saja sih? Nah, untuk menjadikan puasa kita Lebih berkah optimal. gitu ya. Seperti itu Bu Betul. Atika. Baik Pak Asrut ya, jadi jamaah gitu ya. Ya jamaah. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar sebagai teladan kita. Ya, kegiatan yang kita jalani pun itu sudah dari Rasulullah. Ya, One Day One Juice ya Pak Asrut ya, yang dikomandain oleh Pak Asep gitu ya. Jadi memang ibadah-ibadah harian sebenarnya, tetapi kalau di bulan Ramadan itu memang lebih banyak lagi gitu ya, untuk menjalankan ibadahnya seperti kita berdoa, berzikir. Nah, itu salah satu aktivitas dari Rasulullah SAW. Nah, kita bisa mengikutinya seperti itu ya, karena dari hadis Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa melihat suaminya ya ketika banyak berdoa, banyak berzikir, banyak melakukan ibadah-ibadahnya, bangun malam ya untuk sholat malam, qiyamul lailnya, untuk bertadarus Al-Qur'annya gitu. Bahkan kesehariannya Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan itu penuh dengan aktivitas ibadah pada Allah. Seperti itu. Jadi apa yang kita jalani sekarang pun adalah sebagai contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya rugi banget nih kalau misalnya aktivitas Ramadan kita cuma tidur, nonton TV gitu ya, ngegame gitu ya, sayang banget. Jadi ada waktu sedikit buka Al-Quran, mau dapat sehalaman, 2 halaman gitu ya, bisa kita lakukan. Ketika habis sholat jangan langsung bangun, kita berzikir. Nah, kita nunggu waktu bersahur itu kan pasti mama kita yang menyiapkan. Kita ya udah sholat malam dulu seperti itu. Jadi emang ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang merupakan itu contoh dari Rasulullah yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Baiknya di planning kali Bu ya, dibikin list nih ibadahnya Jadwal apa aja, gitu ya. berusaha ditempatkan pada waktu-waktunya dan insya Allah kita jalankan. Betul. Untuk kalian kan pastinya ketika bangun sahur, sholat subuh banyak waktu tuh ya. Nah, itu bisa digunakan untuk bertadarus, gitu ya. Untuk bertadarus, lalu berangkat sekolah, zuhur di rumah, bisa habis itu kita baca tadarus lagi gitu ya. Asar, bahkan ketika kita sampai habis sholat tarawih pun kita bisa lanjutkan dengan bertadarus seperti itu. Untuk tontonannya juga mungkin bisa disesuaikan ya. Betul. Ramadan ini Iya. ustadz-ustadz yang banyak melakukan kajian. Betul, itu, ya. seperti Islampedia gitu ya, banyak sejarah-sejarah Nabi seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Berarti zikir, sholawat, dan sholat malam ya merupakan amalan yang bisa kita lakukan selama Ramadan. Oke. Nah, tadi berkisah tentang Ramadan, kita sudah berbincang banyak tentang apa saja kegiatannya. Nah, untuk menyegarkan kembali, ada sebuah game nih untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya di belakang layar. Nah, silakan Pak Asep bacakan peraturannya, Pak. Oke, jadi ada games tebak gambar nih. Peraturannya gini ya. Ada 3 partisipan gitu ya, dimana orang pertama, orang kedua nanti akan Menggambar. hanya boleh menggambar ya, akan disediakan papan jalannya. Pak Sigit nanti deh. Oke, dan tidak boleh menuliskan huruf atau angka, jadi hanya gambar saja nanti yang
cantumkan di situ, ya. Kemudian tidak boleh berbicara, berbisik ataupun memberi petunjuk apapun. Ya, durasi waktu untuk menggambar setiap orangnya adalah 10 detik saja. Kemudian peserta terakhir nanti menebak gambar yang telah dibuat. Duh, saya nggak bisa Ya. gambar. Nah, nanti gambar apa yang harus digambarkan gitu ya akan Ada di sini. Nah, Pak Sigit boleh madep ke sana dulu. Nah, silakan Pak. Nggak ada contekan ya. Silakan. Bu Maya pilih yang mana? Ambil. Bu Atika juga madep ke sana dulu. Nggak boleh ngintip dulu. Nah, ambil lagi tuh. Bukan nih. Iya, dibuka. Oke. Itu gambar ini. Iya. Harus digambarin. Harus digambar. Kita hitung sama-sama. Pokoknya nggak keceplosan. 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Udah siap Bu ya? Oke, silakan. Belum. Pasti belum. Oke. Kak Bu Atika, silakan. Bu Atika, lihat gambar dari Bu Maya. Oke, sudah Bu Sudah Bu Atika. Atika, paham? Oke, silakan mulai digambar dalam 1. Aku ikutin Maya. Iya, betul. Nah, Bu Maya, ditutup. Nah, Kira-kira menggambarkan apa itu? 9, 8, 7, 6, Betul-betul 5, ikutin Maya ini ya. 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Udah? Silakan Pak Sigit melihat gambar dari Bu Atika. Ayo Pak Sigit, Coba tebak, gambar apa ini Pak Sigit? Matahari. Lalu, iya, terus. 2 suku kata ya? Iya, 2 suku kata. Kegiatan di bulan Ramadan. Nggak di bulan Ramadan juga ya? Kalau gambar Bu Maya boleh lihat nggak? Nanti Bu Atika juga nebak. Iya. Itu orang. Iya, ayo betul. Ngapain dia? Oh, orang menunggu buka. Lagi, kurang. Ayo Pak Sigit. Aduh. 2 suku kata saja. Jam, dinding. Ya itu. Terus. Orang, Kita hitung 10 detik. maksudnya ini aktivitas atau? Ya, Aktivitas, betul. Oh, 10, menunggu beduk, 9, menunggu buka. 8, Kegiatan Pak Sigit. Kegiatan 6, Ini jalan-jalan sore. Tadi kau mau bilang jajan sore. jalan-jalan sore. Ini maksudnya pemirsa. Coba. Lebih jelas Ini memang tergantung orang itu pinter kan. Apa jalan sore apa hubungannya sama ini? Ini Pak Sigit. Jalan. Begini kan jalan. Angkat tadi lebih jelas lagi. Sore jam 5. Orang pasti ngeliatnya gini. Oh udah mau jam 5. Jalan sore. Ya kan jalan sore jam 5. Iya, benar. Oke. Lu datang sama orangnya. Tepuk tangan untuk Pak Sigit. Oke ya. Baik, sudah kita selesaikan games tadi ya, penuh dengan canda tawa ya. Jago. SMA solid. Udah remedial ya, Bang. Iya. Ya, baik, silakan sini Bu, papannya Bu. Nah, oke. Berikutnya, Bapak Ibu katanya sudah menyiapkan pantun nasihat nih. Silakan dibacakan Bapak Ibu. Jadi ingat pantunnya Ipin Upin pakai gendang. Jangan lupa ya, cakep ya. Tanggung. Oke, kita cakep-cakepin ya. Oke. Bilang cakep nih. Sama-sama. Sebagai penutup, ada pantun dari Bu Maya untuk kalian semua para viewers. Oke. Anak lab school itu anak yang ramah. Dan anak lab school bukan anak yang besar kepala. Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Cakep. Waktunya untuk mendulang banyak pahala. Masya Allah. Mendulang banyak Aduh, pahala. Bu Maya keren ya pantunnya ya. Nah, Ibu juga ada nih buat kalian semua biar tetap semangat puasanya.
Buka puasa pakai bubur. Makan bakpia pakai talas. Bakpianya dikukus, talasnya digoreng. Nah, jadi nyambung. Bulan kukus nggak bisa. Ibu ulang lagi ya Bu Maya. Ganggu. Buka puasa pakai bubur. Makan bakpia dan talas. Yuk anak-anak Lab School Cibubur menjalani puasa dengan bahagia dan ikhlas. Duh, saya kayaknya jelek ini. Nggak, ini lagi hits ya. Coba nih, bismillah. MotoGP ada di Mandalika. Jangan lupa naik pesawat. Hei kalian para pemuda, ayo jangan lupa sholat. Terima kasih pantun yang sudah dibawakan Bapak Ibu. Iya, terima kasih untuk kehadirannya Bu Maya. Sama-sama, terima kasih. Pak Asep. Mudah-mudahan memberikan tontonan yang bermanfaat, bisa jadi inspirasi dan bisa menjadi teladan untuk Dan menghibur ya lah. sangat menghibur ya, insya Allah ya. Jangan lupa jalan sore. Sama pasti gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu udah meluangkan waktu dalam acara ini. Sama-sama. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan Amin. puasanya dilancarkan. Amin. Amin. Kami dari tim SMA Sigit Maya Atika. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke. sarang yuk. Bu Makna, kita Ya. sudah sampai ternyata di penghujung acara. Itu nggak kerasa ya Pak ya, Betul. ternyata kita sudah di penghujung acara. Dan Seru saat banget, ini, mudah-mudahan asyik untuk ditonton ya. betul, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Asik. Pantau terus di Instagram kita ya. Oke, nah untuk menutup acara, kami sebagai pewara akan membacakan sebuah pantun. Betul. Oke, silakan Pak Asep. Oke, kita mulai ya. Si Sinta ngebuburit sambil keliling benua. Cakep. Jalan-jalan sore dengan suasana yang ceria. Cakep. Semangat berpuasa teman-teman semua. Cakep. Jalani Ramadan dengan hati yang bahagia. Yeay. Cakep. Nah, Ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Asep Rudiansyah. dan saya Bu Makna Nur Makrifah sebagai pewara hari ini. Mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.